Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Eriska dari kelas 5 Mandiri J. Adapun maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi syarat UTS dengan mata kuliah evaluasi dan asesmen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Afdoluddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Adapun pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes? Jawabannya, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi siswa. Aspek-aspek perencanaan: 1. Pemilihan sampel materi yang akan diujikan. 2. Jenis tes yang akan digunakan. 3. Jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. 4. Ragam tes yang digunakan. 5. Sebaran tingkat kesukaran butir soal. 6. Waktu yang disediakan untuk melaksanakan ujian. 7. Jumlah butir soal. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Jawabannya kognitif yaitu ada 3 bagian. 1. Definisi tujuan kognitif. 2. Rancang soal pemahaman konsep. 3. Integrasikan tingkat kesulitan. Lalu yang kedua ada afektif, terbagi menjadi 3. 1. Identifikasi tujuan afektif. 2. Digunakan skala penilaian sikap. 3. Pertimbangan pertanyaan reflektif. Lalu yang ketiga ada psikomotorik, terbagi menjadi 3. 1. Tentukan tujuan psikomotorik. 2. Buat soal tindakan praktis. Lalu yang ketiga ada gunakan instruksi yang jelas. Lalu yang ketiga, adapun pertanyaannya, apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Suharsini Arikunto pada tahun 1997 pada halaman 51 sampai 61 menyebutkan bahwa suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Validitas yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus mendapatkan alat terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada reliabilitas, berasal dari kata reliability. Reliably yang artinya dapat dipercaya, berketepatan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tersebut menunjukkan ketetapannya. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Lalu yang ketiga, objektivitas dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti dapat
terdapat unsur pribadi. Jadi, sebagian tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem skor. Adapun yang keempat yaitu praktibilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktibilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya, tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain yang juga mudah dalam membuat administrasinya. Lalu yang kelima ada ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Lalu pertanyaan yang keempat, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumbernya. Yaitu jawabannya yang pertama, Taylor Farida Yusuf Tayyib Nafis tahun 2008 menyatakan bahwa evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Lalu yang kedua, William A. Menhertz dan Irene J. Lehman pada tahun 1978 berpendapat pengertian evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, serta juga menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk dapat membuat alternatif keputusan. Lalu yang ketiga, Suharsini Arikanto tahun 2003 menjelaskan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu uji validitas dan tabel yang telah disediakan oleh dosen dan tabel responden. Nah, di sini ada 15 responden dan 10 butir soal. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan 1 adalah jawaban yang benar dan 0 adalah jawaban yang salah. Lalu tugas yang pertama, kita akan mencari jumlah XT. Jumlah XT itu yaitu kita akan menghitung jumlah yang benar dari responden 1, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dan seterusnya seperti itu sampai ke responden 15. Lalu kita mencari jumlah XT kuadran dengan cara yaitu dengan mengkuadratkan 7. Jika 7 dikuadratkan mendapatkan hasil 49. Seterusnya seperti itu sampai ke responden 15. Lalu selanjutnya kita mencari hasil sigma XT dengan cara R1 ditambahkan sampai dengan R15 mendapatkan hasil 101. Lalu sigma X kuadran dari nilai R1 sampai R15 kita tambahkan mendapatkan hasil 689. Lalu di sini ada N, jumlah butir yang benar. Jumlah butir yang benar ini kita
Hitung dari R1 sampai R15 yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jumlah butir soal yang benar dan seterusnya seperti itu. Lalu kita mencari P dengan rumus jumlah benar per jumlah siswa. Jumlah benarnya ada 11 dibagi dengan jumlah siswa 15, lalu mendapatkan hasil 0,73. Begitupun dengan seterusnya sampai ke 10 soal. Lalu kita mencari Q. Rumusnya Q 1 dikurang P. Q 1 dikurang jumlah P berarti 1 dikurang 0,73 mendapatkan hasil 0,27. Begitupun selanjutnya sampai dengan soal nomor 10. Lalu kita mencari MP. Cara mencari MP yaitu siswa jawab benar pada butir 1. Siswa yang menjawab benar dari 11 dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. XT masing-masing siswanya ada 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 6, 7, 7, 5 yang berjumlah 74. Jadi MP butir nomor 1 adalah 74 bagi 11 yang mendapatkan hasil 6,72. Lalu kita pindahkan ke kolom yang selanjutnya. Begitupun dengan soal-soal yang selanjutnya sampai ke soal 10. Lalu kita mencari nilai SDT dengan rumus sigma XT kuadrat per N dikurang sigma XT per N kuadrat. Lalu hasilnya 689 dibagi 15 kurang 101 per 15 akar kuadrat. 45,93 kurang 673 kuadrat. 4593 kurang 4529 hasilnya 0,64. Lalu kita mencari MT sigma XT per N. Hasilnya 101 dibagi 15 yaitu 6,73. Lalu kita mencari hasil MPB dengan rumus MP kurang MT per SD akar P per Q, yaitu dengan butir soal nomor 1 6,72 dikurang 6,73 per 0,64 akar 0,73 per 0,27. Hasilnya 0,01 per 0,64 akar 2,70. Lalu 0,01 akar 2,70 lalu mendapatkan hasil 0,1. Dan seterusnya sampai ke butir soal yang ke-10. Begini caranya. Lalu pada hasil akhir jika nilainya 0, di bawah 0,3 berarti tidak valid, tapi jika di atas 0,3 berarti hasilnya valid. Baiklah, itu jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.